Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Siti Nur Alam. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah diharapkan agar peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap harinya. Pengertian iman secara bahasa berarti pengakuan, al-ikrar, yang melahirkan sikap menerima, al-kabul, dan tunduk, al-izyan. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, baik secara ijmali, global, maupun tafsili, terperinci. Iman secara ijmali artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan iman secara tafsili adalah mengimani penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci. Nama kitab-kitab Allah: A. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. B. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. D. Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Menjadi generasi pecinta Al-Quran, bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Kecintaan mereka terhadap Al-Quran dibuktikan dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar menjadi generasi pecinta Al-Quran diantaranya: membaca adalah tangga pertama dalam mencintai Al-Quran. Agar mampu menuju tangga cinta Al-Quran berikutnya, kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik. Memahami arti Al-Quran. Memahami arti dapat dilakukan dengan cara membaca terjemah Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya sehari-hari. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kitab terdahulu disebut dengan ahli kitab. Mereka disebut seperti itu dikarenakan keyakinannya terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul terdahulu. Hubungan yang harmonis ini dibangun atas dasar kesadaran untuk saling menghargai dan menghormati. Meskipun kitab sucinya berbeda-beda, Islam, Yahudi, dan Nasrani memiliki hubungan sejarah yang sama, yakni nabi-nabi yang sama dengan kitab-kitab suci yang sama.
Demikianlah materi kali ini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.